warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari sekalian kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Baru mari di baik. Pada waktu yang baik atau kita di dalam buka bersama yang dilakukan pada hari Senin kemarin, kita menyampaikan apa sebelum nanti masuk ke hari ini. Apa tema yang sebelumnya? Ya, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Hidup. Waktu itu kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal malaikatu alladziina yamutu wa tasbihu bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira. Yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah dan yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati, dan bertakbirlah dengan memuji Allah, dan syukurlah Allah mengetahui terhadap dosa-dosa para hamba. Di situ ada perintah bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan hati kita kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu kebaikan, kemaslahatan, dan terhindar dari segala yang memudaratkan atau suatu hal yang kita beri. Hal yang baik kemaslahatan ini adalah dunia dan akhirat, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Jadi bukan hanya dalam urusan dunia saja, bekerja, belajar, atau hal yang lain, tapi juga dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Pada kesempatan hari ini, kita akan menyampaikan tentang suatu amalan yang sangat mulia sekali, yang sangat tinggi sekali kedudukannya di dalam Islam. Dan ini kewajibannya untuk yang perintah itu secara khusus. Karena apa? Rasulullah itu harus melakukan perjalanan di suatu malam, dan satu malam yang perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian satu naik ke langit Sidratul Muntaha. Di sana yang paling istimewanya adalah apa? Diperintahkannya sholat. Kalau perintah-perintah kewajiban-kewajiban yang lain tidak seperti itu. Ini menunjukkan apa? Masalah salat itu masalahnya. Bahwa itu dalam muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita yang mulia, yaitu agama Islam.
identitas seorang muslim. Identitas orang Islam itu adalah sholat. Hakikatnya orang Islam itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Jadi gampangannya kalau ingin tahu tiang itu Islam membuatkan dilihat sholatnya. Gak mungkin ada orang setiap 5 waktu dalam sehari semalam bolak-balik dari rumah ke masjid pakai baju ibadah untuk beribadah, pakai sarung dan seterusnya. Selama puasa seterusnya, kita mengatakan bukan Islam kan hampir mungkin betul. Tapi kita tidak Islam betul. Itu jadi seorang muslim itu ada dengan sholat ini. Sholat merupakan sebaik-baik amal sholat. Sebaik-baik amal sholat. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya umum. Pokoknya sekali seumur hidup ada kewajiban itu pun kalau mampu apa? Haji. Maksimal paling banyaknya haji itu ya setiap tahun sekali. Tapi kan terbentuk kondisi ada biaya, ada lagi mungkin faktor sosial atau pertama, belum lagi aturan-aturan yang muncul. Kemudian ada ibadah yang sifatnya itu tahunan, tahun sekali. Itu pun kalau mampu sama. Tahun sekali kalau mampu sama. Tidak setiap hari apa? Tahunan. Zakat. Kalau mampu kan zakat. Jadi baru yang berikutnya yang ketiga itu puasa. Gak ada puasa itu dikatakan jadi bagi yang mampu. Secara asal wajib. Kalaupun ada penghadangan nanti diganti di waktu yang lain. Sekarang sholat. Sholat itu bukan hanya setahun sekali, tetapi apa? Bukan sebulan kali dan bukan sepekan sekali, tetapi setiap hari bahkan itu 5 kali. Dalam peristiwa Islam itu awalnya 50 kali, 50 kali. Maka Rasulullah itu ketemu Nabi Musa. Kok bisa Nabi Musa sudah meninggal untuk ketemu? Ya semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi. Bahkan di Masjidil Aqsa itu beliau menjadi imam menyolati makmumnya itu para nabi. Karena Yerusalem atau di daerah Palestina itu adalah sangatnya hampir banyak nabi itu di sini. Asal mula. Dari sini ya, kalau sholat itu setiap hari 5 kali. Benar? Dibilang oleh Nabi Musa. Diperingan, gak akan salah itu kalau tim sekat. Kalau 50 kali gak akan salah. Coba, 50 kali dalam 24 jam. Berarti tim kita apa? Setengah jam sepisah. Setengah jam sholat. Setengah jam ada mandi. Coba, saya yang anak sekolah masuk sekolah ada dulu kalau soalnya ada mandi. Demikian juga orang-orang belum juga seperti itu. Demikian juga orang yang punya toko jelas-jelas ada akan tertentu oleh sendiri dan sebagainya. Kalau ini 5B itu banyak yang tidaklah melakukan 50 kali. Makanya diperingan sampai 5 kali dalam sehari semua. Jadi ini merupakan sebagai amal sholat. Perkara yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat adalah masalah sholat. Sebelum yang lainnya itu sholat dulu. Sebelum puasanya di mana, sholatnya dulu. Juga percuma orang puasa tapi tidak sholat.
Kita semua sudah biasa di dalamnya selain rumah juga kewajiban. Kalau jemaah muslimin yang bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz. Kita ada sahabat Mu'adz. Di sini ada anak yang ada anaknya nama Mu'adz. Ada. Maukah engkau aku beritahu pokok urusan agama ini, tiangnya dan puncak tertingginya? Sahabat Mu'adz menjawab, ya tentu harus beritahu. Mau diberitahu sesuatu, maka sangat bersemangat. Kalau mendengarkan pokok segala urusan itu adalah Islam. Pokoknya, pokoknya apapun urusannya itu adalah Islam. Islam menjadi sesuatu yang paling utama. Tiangnya, tiang Islam, tiang saka, tiangnya. Kalau saya sama-sama nggak bisa yang Indonesia jawab bingung. Tiangnya, tiang agama itu adalah sholat dari puncaknya paling tinggi. Namanya bangunan itu kan ada puncaknya, menaranya yang itu. Itu apa? Cinta. Lalu dalam maksudnya semoga kepada Allah Subhanahu wa taala, Jabir mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku shalah." Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi ketika meninggalkan, jangan kita dengan meninggalkan sholat. Kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan, sebaik-baik amalan yang kalian lakukan adalah sholat. Amalan terbaik adalah sholat. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah masalah sholat. Jadi kalau orang tua itu bertanya kepada anak-anaknya tentang kondisinya, yang pertama kali yang dicek itu adalah sholatnya. Memang penting saluran esi laporan itu penting, sampun dan itu juga penting. Tetapi yang pertama kali harus sholat. Misalkan ada orang tua anaknya merantau kuliah, telepon, dok. Sebelum tanya, kirimannya siapa orang, tahunya siapa orang, berasnya siapa orang, seterusnya. Terus nama dulu, sholatnya di sini. Sudah sholat belum? Terus sholat belum? Kamu jadi ibu, ya, kamu waktu sholat ya. Tapi tidak mau sholat di sini. Nanti habis itu, kamu berikutnya kamu sudah makan dulu. Jangan sholat dulu, setelah itu kok jadi saya bersama saya kok supaya lalu pada iya kenapa? Nanti pada hari kiamat yang pertama kali ditanya tentang masalah sholat. Maka ya kita juga pertama kali bertanya juga masalah sholat. Dua anak ini sudah sholat belum? Sholat asar belum? Sholat asar belum? Sholat asar belum? Ayo. Gimana nih? Ya kan? Jangan lupa sholat ya. Sholat berapa kali? 5 kali. Dan ada yang berkurang setelah kita menjalankan sholat. Apakah kepala kita jadi kotor? Atau uang kita tambah berkurang? Tidak ada sesuatu yang berkurang. Justru malah apa? Ini kebetulan video ini. Kalau ibu benar maksudnya bukan karena kita sedang melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 59. Ada di sini yang namanya kalian? Ada belum? Tidak ada ya. Ya, ada. Ini ada surat Maryam ya. Disebutkan di sana bahwa kalau izin kaum atau orang waktu syahwat kesal bayar kaum ini dari bahasa kita. Maka datanglah sesudah mereka ada suatu generasi
Kenapa disebut jelek oleh Allah? Generasi yang buruk. Kenapa? Mereka itu generasi ini meremehkan sholat, menyia-nyiakan sholat, meskipun wajahnya cakep sekali, berani banget, ya. Wajahnya banget, kalau tidak sholat disebut masih sangat buruk kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meremehkan sholat, menyia-nyiakan sholat, dan mengikuti hawa nafsu, lebih senang dolanan HP daripada sholat, lebih senang jalan-jalan daripada sholat. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, meremehkan sholat. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga, maka dampaknya apa? Mereka telah akan mendapatkan kesesatan. Dua dia. Kata doya itu sesat tapi sebelumnya tidak tahu. Sudah mengetahui kebenaran itu namanya doya. Kalau sesat sama sekali memang tidak tahu, namanya doya. Sesat, doya. Nah, ini doya. Jadi sesat setelah mengetahui kebenaran. Maka bahwa itu dalam konsumsi ada yang saudara-saudara yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita lihat realita antara realita kita satukan, dipaskan, dicontohkan dengan ayat ini, kira-kira nyata atau tidak? Realita atau tidak? Jauh sekarang. Realita bukan. Setelah ini, tidak itu mungkin orang yang pada sholat banyak atau tidak? Dan maka setelah pasti orang demikian tak ada. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang mengalihkan permasalahan sholat ini. Hasil survei, ya seperti ini ya, hasil survei. Hasil survei Indonesia Muslim Report pada tahun 2019. Sebelum corona. Saya mudah-mudahan datanya itu salah ataupun semakin tahun semakin meningkat. Atau baik. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa umat Islam yang selalu melaksanakan sholat lima waktu, baik itu dilaksanakan secara berjamaah ataupun sendirian, itu hanya mencapai angka 38,9% saja. Berarti 61,1% total di Indonesia yang mayoritas Muslim terbesar di Indonesia di akhir Indonesia. Ini data loh sebagai mungkin ada sampel dari bisa benar bisa dan makanya kita takut juga tidak ini ya jadi berdasarkan sampel atau apa ada alatnya. Jadi maknanya apa? 4 dari 10 orang saja yang sholat. Jadi berarti dari 10 orang yang mau apa pun sholat. Berarti ada kebanyakan kali sholat ada yang jamaah. Itu belum berjamaah belum itu. Kalau ini sholat gitu. Terlepas sholatnya benar orang. Ini di Indonesia. Ini data ini oleh badan survei. Padahal kita adalah mungkin dalam penduduk mungkin terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data demografis, memang benar bahwa penduduk Muslim Indonesia saat ini mayoritas. Ini entah tahun berapa ini angkanya ini ada jumlah kaum Muslim Indonesia 229,62 juta. Ini yang digunakan 230 juta jiwa penduduk Indonesia yang Muslim atau 87,2%. Jadi kaum Muslim di Indonesia menurut Islam di Indonesia itu 87,2%. Betul? Hampir mayoritas dari jumlah wisatawan Indonesia. Betul? Saya mau nyanyi tadi 269,6 juta jiwa atau kabarnya itu hampir 270 juta jiwa kan Indonesia, baik yang Islam atau Indonesia. Dan yang Islam itu 87,2 dan yang sholat itu 38,9 saja. 61,1% itu mana?
masalah. Tapi tadi dari seorang muslim adalah mengadakan sholat. Jadi kita kira-kira apa? Permasalahan ini apa? Kita usut akar permasalahan. Kalau kita lihat kepada pendidikan keluarga, tetapi permasalahan di pendidikan keluarga. Bagaimana orang tuanya dididik apa ini? Karena kewajiban mendidik itu orang tuanya, bukan sekolah. Kalau sekolah juga bagi yang Islam gitu ya. Seperti itu. Nah, yang berarti sekolah negeri gitu ya. Tidak semua sekolah asal. Maka dikembalikan kepada tanggung jawab orang tua. Jadi meskipun anaknya sekolah di negeri, tapi orang tuanya praktek usaha anaknya juga akan seperti itu. Jadi di antara bentuk tanggung jawab terbesar orang tua, terutama seorang kepala keluarga seperti keluarga ini, ya, kepala keluarganya adalah memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat. Diberitahu. Dan dia berkewajiban mendidik anak dan istrinya permasalahan sholat dan menjadikan sholat adalah prioritas dirinya. Jangan sampai anak-anak kita itu bisa sholat, alhamdulillah ada sholatnya, malah mereka orang lain. Kalau bisa diri kita yang ngajari. Kan pada ngajari itu kan berapa kali sampai di sholat orang tua kan. Jangan malah kita serahkan ini orang lain yang berpahala. Dan pun ya, ketika sahabat tapi kan terutama diri kita yang mendidik. Coba surat apa yang bisa ibunya yang menjadi sampai anaknya apa? Jangan sampai bisa pasrah bobokan kemarin sekolah pokoknya anaknya dari soleh tak. Misalnya orang tuanya nggak pernah sekolah, gimana soleh. Tapi pada ini juga soleh dulu. Sholat ini merupakan wasiatnya Rasulullah bahkan di waktu menjelang wafatnya. Juga hari-hari terakhir ini. Dia mengatakan as-sholatu. Sejakalah sholat. Bagaimana yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini tadi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dari Rasulullah SAW. Kemudian sholat ini merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Sholat ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW untuk diri kita masing-masing dan bagi orang tua memerintahkan kepada anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Toha ayat 132, waqul ahnaka bis-sholati was-sabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah kepada melaksanakan sholat dan bersabar dengan sungguh-sungguh. Jadi memang di beberapa ayat antara sholat sama sabar itu sudah satu kali. Wasta'inu juga dua sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Rasulullah menghadapi suatu permasalahan berat langsung segera sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi kalau kita memiliki permasalahan maka kita segera sholat. Ini diperintahkan untuk keluarga untuk menjaga sholat dan bisa dan tak kalah memerintah butuh sabar butuh bukan sekedar sholat tapi benar sampai melakukan anaknya sholat bukan sampai kita minta pertolongan atau sekarang supaya diminta. Ingat bahwasanya apa? Allah sudah meminta kita itu rezeki. Dengan kita sholat jangan berpikiran kita sudah memberi jasa kepada Allah, sudah memberikan kebaikan kepada Allah. Tetapi Allah yang memberikan kita rezeki kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam selayaknya diperkenalkan dan diajarkan kepada anak-anak secara bertahap. Ini salah satu cara supaya anak itu harus bertahap. Dan berkesinambungan. Lanjut terus, jangan terus bertahap sesuai dengan nalar anak, kemudian juga terus menerus. Sehingga memudahkan oleh kamu mengajarkannya dimulai sebelum syariat itu
sebelum kita kepada mereka. Sebelum sholat itu wajib bagi anak sudah diajarkan. Jangan anak itu sudah balik baru on. Tapi kalau dari kecil itu nanti sudah terbiasa. Anak-anak mereka lahir dalam keadaan belum bisa mengenal apapun, pengetahuan mereka tumbuh dengan perhatian dan pengajaran dari orang tuanya. Kalau sekitar yang status adalah orang tua. Ini adalah Allah Taala. Kemudian perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa oleh Nabi Sholat wa abna'u sab'ini wa tibuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madad. Artinya apa? Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai berapa? Kita 7 juta. Kalau sudah 7 tahun tapi kan biasanya kelas 1 mulai di kontrak sholat. Hanya perintah saja. Tanpa perlu penahan. Kalau dia sudah sholat, sudah berjalan. Dan pun lah anak itu kalau sudah ini apa? 10 tahun. 10 tahun itu kalau sudah melalui proses dari 7 tahun di mereka. Kok dari 7 sampai 10 turun ke 6, kemudian itu dan kemudian bukan di tempat atau nanti diperlakukan. Ya di kampung tidak sampai berkat, tidak sampai berkat. Ini kemudian ini maknanya bukan kemarin ramai ditafsirkan bukan umur tapi contohkan bukan ini menjadi ini contoh itu kemudian ada tahunan juga masih di Jorong masih ada penggol itu dan kalau berapa kemudian buat jadi targetan ya itu tidak boleh saya 7, 8, 9 7, 8, 9, 3 tahun 3 tahun berapa hari? 3 tahun berapa? 1 tahun berapa hari? 300 siapa yang harus dulu ya? Tapi yang ini 300 ya 300 kali 3 900 kalau ditambahnya lagi ya kita 1.500 1.800 ya 1.800 saja ya atau 1.800 dari 1 tahun itu sudah tahu ya kali 5 1.800an kali 5 kali sholatnya berapa? Kurang lebih ya 5.000 ya 5.000 berarti yang setelah itu orang tua itu apa ya ngomong bahasa sholat dari 7 sampai 5 kali itu 5 kali pokoknya lambil nanti dornek iya pokoknya mungkin anak biasa apa sih ini itu berteman kemudian itu jangan kanannya dulu yang selalu baru kalau 1 tahun depan itu tahapan dalam pendidikan sholat jadi ketika 10 tahun ini menunjukkan apa? Kenapa? Boleh dipukul karena sudah mau enggak? Sudah mau. Ini juga ada ketika ini terlaksana nanti hal-hal lain akan baik juga. Ini sudah mendidik tanggung jawab mendidik ini juga emang salah masalah tanggung jawab masalah mendidik anak juga ada seperti diterima. Jadi kami dari hadis ini kita simpulkan yang pertama sholat ini memiliki kedudukan yang sangat besar. Jadi kita harus memiliki perhatian besar terhadap syariat ini dari sholat dan disyariatkan untuk memukul anak karena tidak mau sholat atau mereka sholat ketika umurnya 10 tahun. Kalau sebelum 7 itu bapaknya mesti juga tingkil lahir dari jadi ketika waktu ditekan masalah dari mana? Kalau beda apa? Kalau itu kalau apa ini kita dari biasa dari bacaan dan surat. Kemudian terdapat anjuran untuk mengajarkan perkara yang bermanfaat dalam kebaikan mereka. Terdapat
fitnah. Kemudian di antara perkara yang banyak diberikan oleh banyak orang tua adalah pendidikan anak, mengarahkan mereka dan mengajar mereka. Tentunya mendidik mereka bukan hanya ketika ada kesalahan saja. Jadi dalam orang tua itu seperti pemadam kebakaran. Mereka kesalahan bagi orang itu, tapi sebelum itu menjadi catatan. Bahkan sebenarnya sedini mungkin untuk menunjukkan semangat dalam perhatian orang tua. Hal ini akan lebih mudah diterima oleh mereka dan oleh dari mereka masih kecil. Misalnya akan menasihati mereka dan mengarahkan mereka, memperhatikan bahasa perkembangan mereka dan pendidikan. Jadi bahwa itu yang dilakukan oleh Allah. Sebagai penutup kita sampaikan sebuah ayat bahwasanya tanggung jawab orang tua itu begitu besar, khususnya kepala penduduk keluarga menjaga dirinya dan keluarganya dari api dan neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha 'alal kita. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan anakmu dan istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sana dijaga malaikat yang asal keras dan tidak menurunkan Allah terhadap apa yang diceritakannya kepada mereka dan selalu mengucapkan apa yang diceritakan. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, sahabat Ali bin Abi Thalib akan mengatakan asbihuhum wa anikuhum. Pilihlah dan ajarkanlah mereka perkara agama. Di antara perkara agama yang sangat penting sekali adalah kemaslahatan sholat dan bermanfaat. Jadi kita tidak bisa tahu anak sendiri. Tadi diperintahkan orang tua merintahkan diperintahkan untuk menunggu anak ketika bapak. Maka pada anak harus memahami ketika bapak itu mukul, mereka sholat pun bapak itu mukul aku. Sekarang ini untuk mendidik, bukan untuk melukai. Harus dipahami bukan bapak orang-orang dari bukan, tetapi untuk kasih sayang harus dipahami dan sebetulnya Allah dan apa. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Bisa persiapan. Ya, boleh. Boleh. Dengan masalah sholat ya, ada step by stepnya ya. Ini anak itu kan mempunyai daya tangkap yang berbeda. Di usia dia udah secara angka dia tinggi, tapi secara pemahamannya dia mungkin lambat. Itu masuklah secara hukumnya bagaimana? Contohnya berapa? Contohnya ada yang sebelum tahun ini kan ada yang mungkin ya tetap umur itu tetap ini, tapi secara teknis kan menyelesaikan proses. Kan sulit kita. Nah, bedanya kan anak-anak seperti itu yang jadi tetap kami personal yang kita menyelesaikan anak itu kita memahami cara bedanya. lebih mencontohkan Ya, kemudian berikutnya. Iya. Sholatnya adalah saatnya sebelum sholat. Tentunya belajar itu sholat. Tidak akan berakhir tidak sampai. Kemudian bahwa belajar kalau yang ada di bawah dari semua. Sekarang yang bawah di bawah. Allah